Truk tabak motor di Jombang, Jawa Timur, 3 orang tewas di lokasi. Calon Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming mengaku punya hutang 900 juta rupiah dan harta 21 miliar rupiah. Peringati 50 tahun bubarnya The Beatles, Sotheby melelang memorabilia band asal Liverpool, Inggris tersebut. Halo, Selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, pemirsa kami juga akan hadirkan informasi penting lain, diantaranya seorang anak di Mojokerto, Jawa Timur, tega menganiaya kedua orang tuanya yang tengah tidur akibat kecanduan pil koplo. Bersama saya Pram Senjaya. Dan saya Fazilah Kairunisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Diduga sopir mengantuk, sebuah truk terguling menimpa pengendara motor di Jember, Jawa Timur. Ya, 3 korban yang merupakan satu keluarga tewas di lokasi. Detik-detik kecelakaan yang melibatkan truk dan sebuah sepeda motor di jalan raya jurusan Jember Lumajang, tepatnya di Desa Pondok Dalam, Kecamatan Semboro, terekam kamera warga. 3 orang berboncengan sepeda motor yang masih satu keluarga tewas di lokasi setelah tertimpa truk yang terguling. 3 korban, yaitu 2 pria dan seorang anak berusia 10 tahun tewas dengan luka di kepala. Kecelakaan berawal dari sebuah truk yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah barat. Truk berusaha mendahului kendaraan di depannya, namun kehilangan kendali dan terguling di jalan menikung. Naas truk terguling menimpa pengendara motor. Polisi lalu lintas Polres Jember kemudian mengevakuasi motor korban. Polisi juga mengamankan sopir truk yang diduga mengantuk saat berkendara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ini juga masih dari informasi kecelakaan yang juga melibatkan truk dan motor terjadi di Jombang, Jawa Timur. Nah, satu keluarga pengendara motor berboncengan yang terdiri dari seorang ibu dan 2 anak tewas di lokasi. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Desa Janti, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Minggu sore. Satu keluarga, pengendara motor berboncengan berjumlah 4 orang menjadi korban. Korban terdiri dari 2 anak di bawah umur tewas di lokasi. Sementara satu ibu meninggal setelah dilarikan ke puskesmas. Kemudian seorang ibu lagi mengalami luka parah. Kecelakaan berawal saat korban berboncengan 4 orang. 2 anak berdiri di depan dan 2 ibunya duduk berboncengan. Diduga terganggu 2 anak yang berdiri, sang ibu kehilangan kendali sehingga masuk ke jalur kanan dan menabrak truk dari arah berlawanan. Tahu-tahu nyelonong ke kanan. Itu apa itu yang kan di depan sepeda motor ini kan 2 anak. Nah, jadi kemungkinan dia tidak bisa kuasai setir, tidak bisa belok, soalnya di depan ada 2 anak. Kasus kecelakaan kini sudah ditangani unit Laka Lantas Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Jenazah pelaku pungutan liar di Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara yang tewas diduga dianiaya oknum polisi dimakamkan. Pihak keluarga akan menempuh jalur hukum akibat banyaknya luka yang ditemukan di tubuh korban. Usai diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Jasamen Saragih, Pematang Siantar, jenazah Rahman Marpaung pelaku pungutan liar dimakamkan di pemakaman umum di sekitar rumah korban. Rahman Marpaung merupakan pelaku penembakan polisi Bribka R. Siregar. Orang tua pelaku, Rahman Marpaung, akan menempuh jalur hukum akibat kematian anaknya yang tidak wajar. Sebelum tewas, Rahman Marpaung sempat berkomunikasi dengan keluarga. Jika terbukti dianiaya, orang tua korban meminta pelaku dipecat. Meski hadir saat pemakaman korban, pihak kepolisian belum memberikan penjelasan mengenai kasus ini. Anak saya itu mukanya memar, kepala lembut, dada lembam-lembam, tangan patah, kaki paha, entah kena tembak, entah kena tusuk, tak tahu saya. Di tangannya pun ada lembam-lembam itu.
macam bekas kena duri sawit. Sebelumnya warga Gunting Sagak, Kuala Selatan, Labuan Batu Utara yang tak terima salah satu warganya diduga menjadi korban kekerasan aparat memblokade Jalin Sum saat menolak pemulangan jenazah Rahman Marpaung. Warga yang kecewa bahkan menghalangi petugas yang akan menurunkan jenazah dari mobil ambulan. Aksi blokade mengakibatkan Jalin Sum lumpuh total selama 2 jam. Dari Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, Farizal, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi kebakaran. Pemirsa, 5 anggota keluarga yang tewas dalam kebakaran gudang tabung gas disemayamkan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Diduga para korban terjebak api di lantai 2 rumah mereka. Keluarga korban histeris saat 5 jenazah anggota keluarganya disemayamkan di rumah duka setelah menjadi korban tewas dalam kebakaran gudang LPG di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Satu keluarga yang tewas terdiri dari mertua, menantu, dan ketiga anak-anaknya. 3 korban, yakni Clarissa 15 tahun, Kendrick 13 tahun, dan Kenjiro 8 tahun akan dikremasi di Rambung Merah Kabupaten Simalungun. Sementara pemakaman korban Ameng 68 tahun dan Yanti 39 tahun masih menunggu keputusan dari keluarga. Diduga para korban tidak bisa menyelamatkan diri dan terjebak di lantai 2 kediaman mereka. Polisi telah memasang garis polisi di lokasi kejadian dan akan segera melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Kelima korban ditemukan tidak bernyawa di lantai 2 dan di kamar mandi rumah yang sekaligus menjadi tempat usaha. Para korban baru bisa dievakuasi setelah api berkobar selama 4 jam. Awal mulanya dentuman pertama gas bocor, baru dentuman kedua api nyambar, terus korban kemudian langsung buka pintu keluarkan mobil. Kalau menantu sama anaknya. Kebakaran gudang gas LPG sekaligus rumah tinggal ini terjadi pada Sabtu malam. Kobaran api sangat besar dan menghanguskan gudang penyimpanan tabung gas ini. Bahkan api merembet dan membakar sejumlah rumah yang berada di sekitar gudang penyimpanan gas. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang karyawan warung kopi yang menganiaya majikannya sendiri di Makassar, Sulawesi Selatan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Aparat Resmo Polsek Tabalan Rea menangkap pelaku penganiayaan yang hendak kabur saat akan ditangkap di rumahnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Polisi juga menangkap rekan pelaku yang menjadi saksi mata saat penganiayaan terjadi. Fikri dan rekannya kemudian dibawa ke Mapolsek Tabalan Rea. Pelaku mengaku dirinya menganiaya mantan bosnya lantaran kesal upaya yang dijanjikan sang majikan tidak kunjung dibayar. Penangkapan pelaku merupakan tindak lanjut dari laporan korban yang bernama Andi Andriawan. Ia dianiaya anak buahnya dengan sebuah kunci motor hingga terluka. Tadi diamankan pelaku 2 orang berkaitan dengan pengeroyokan atas seseorang atau penganiaya yang menyebabkan orang mengalami luka. Itu yang dikeroyok siapa, Bang? Ini pemilik kafe atau pemilik warkop yang dianiaya sendiri oleh karyawannya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang anak tega menganiaya kedua orang tuanya yang tengah tertidur dengan senjata tajam di rumahnya di Mojokerto, Jawa Timur. Diduga pelaku tengah kecanduan pil koplo. Kasus percobaan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap kedua orang tuanya terjadi di Dusun Karupan Sari, Desa Jumeneng, Kecamatan Mojo Anyar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
Kedua korban adalah Yasin 70 tahun dan istrinya Muripah 75 tahun yang terluka parah di bagian leher. Aksi keji dilakukan pelaku saat kedua orang tuanya sedang tertidur pulas. Pelaku Adi, 25 tahun, menganiaya korban dengan pisau dapur. Saat ditemukan warga, kedua korban sudah bersimbah darah. Sedangkan pelaku berada tidak jauh dari korban dengan menghunus pisau dapur. Diduga pelaku kecanduan pil koplo. Ada yang jemput di sana. Ke makam. Orang belakang ini datang ke makam, minta tolong di sana ada kejadian. Jadi nggak ada yang tahu. Oh, jadi setelah dari makam langsung rame-rame ke sini. Iya, yang laki-laki. jadi belum selesai. Oleh warga, kedua korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Sidowaras, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto untuk mendapatkan perawatan. Anak perempuan korban yang datang ke rumah sakit menangis histeris melihat kondisi orang tuanya. Pelaku pembunuhan merupakan anak ketiga korban yang sehari-harinya berjualan bubur keliling. Pelaku kini telah mendekam di Mapolres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pasca kericuhan demonstrasi mahasiswa yang menuntut penuntasan kasus penembakan mahasiswa Halileo Kendari, suasana di lokasi sudah berangsur aman. Dan kini polisi membersihkan puing-puing kerusuhan yang terjadi pada Sabtu malam. Pada Minggu pagi, petugas dari Polda Sulawesi Tenggara membersihkan sampah dan puing-puing sisa kericuhan yang berserakan di Jalan Martandu dan Jalan MT Haryono. Situasi keamanan di Kota Kendari juga sudah mulai kondusif. Polisi mengimbau warga dan mahasiswa untuk tidak beraksi anarkis jika ingin menyampaikan aspirasinya. Di mana kegiatan hari ini kita melaksanakan kegiatan pembersihan di beberapa titik atau lokasi yang terjadi pembubaran massa anarkis kemarin yang dilaksanakan oleh rekan-rekan dari personil. Unjuk rasa mahasiswa yang menuntut penuntasan kasus penembakan dua mahasiswa Halileo Kendari pada Sabtu malam berujung ricuh. Mahasiswa bahkan memblokade ruas Jalan Martandu dan harus dipukul mundur polisi lewat tembakan gas air mata. Bentrok antara mahasiswa dan polisi di Kendari berlanjut hingga malam hari. Aparat menggunakan kendaraan anti huru-hara untuk membubarkan mahasiswa di Jalan MT Haryono. Mahasiswa menuntut Polda Sultra segera menuntaskan kasus penembakan dua mahasiswa pada demonstrasi sejumlah rancangan undang-undang September tahun lalu. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Kafe di Bekasi disegel karena abaikan protokol kesehatan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.